Hai sahabat lama, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sejenak kita akan bernostalgia dengan film India yang berjudul Atis, yang dirilis pada tahun 94. Film yang bercerita tentang tiga bersaudara yang harus memegang prinsip teguh pada tugas dan pekerjaannya masing-masing. Namun masalah meningkat ketika sang ibu mereka tewas di tangan para mafia. Film ini dibintangi oleh Sanjay Dutt, Raveena Tandon, Aditya Pancholi, Atul Agnihotri, dan Karisma Kapoor. Akankah mereka bisa bersatu untuk melawan musuhnya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut persembahan dari sahabat lama kita. Inilah Atis. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang pria yang bernama Baba dan Nawab sedang melakukan pembobolan di sebuah gudang. Mereka hendak membakar gudang tersebut karena diketahui gudang itu adalah milik dari musuh mereka, yaitu seorang mafia yang bernama Kania. Mendengar gudang mereka dibakar, sang adik yang bernama Gula marah dan berniat untuk menyerang kembali mereka. Namun Kania menyuruhnya agar tetap tenang, karena untuk menyerang Baba dan Nawab harus dengan memakai strategi jitu. Sementara itu Baba dan Nawab menemui bos besar mereka yang mereka panggil dengan sebutan Paman, karena mereka berdua diasuh oleh Paman sejak mereka masih kecil. Mereka adalah tangan kanan Paman yang selalu menjalankan tugas dengan baik dan menjadi orang kepercayaan Paman. Mereka sangat menyayangi Paman, begitu juga sebaliknya. Hal itulah yang membuat ponakan Paman sendiri yang bernama Suni menjadi iri atas sikap baik Paman kepada mereka. Suni merasa dikecilkan oleh Paman hingga ia pun meminta kepada Paman agar bisa dilibatkan di setiap tugas yang diberikan kepada Baba dan Nawab. Setelah itu Baba ditelepon sang ibu untuk segera pulang. Seketika hendak pulang, tiba-tiba mobil mereka mogok. Namun tak lama datang mobil yang dinaiki oleh seorang perempuan, ia bernama Nisa. Mereka saling terpukau hingga sampai ketika Baba membawa mobilnya, Nisa pun sama sekali tak menyadarinya. Setelah tiba di rumah, sang ibu mengatakan kalau dirinya ingin menghabiskan masa tuanya bersama anak-anaknya. Karena selama ini Baba jarang sekali pulang ke rumah. Ia mengabdikan dirinya hanya bekerja untuk sang paman. Dari hasil pekerjaan itulah, Baba bisa memasukkan adiknya ke akademi kepolisian. Sang ibu menginginkan agar Baba bisa berhenti dari pekerjaannya dan menemani masa tua sang ibu. Suatu hari mereka menemui sahabatnya yang bernama Kadarbai yang mempunyai restoran yang biasa mereka datangi sebagai tempat nongkrong. Kadarbai mengatakan kalau restoran miliknya belum lengkap tanpa kehadiran mereka. Meskipun Baba dan Nawab bukan saudara kandung, tapi mereka saling melindungi satu sama lain. Di hari itu Baba mengunjungi adiknya di asrama kepolisian. Dia bernama Avinas. Baba mengatakan kalau sang ibu sangat merindukan Avinas dan menyuruh adiknya itu untuk segera pulang. Setelah itu datang perempuan yang mana dia adalah kekasih Avinas yang bernama Puja. Avinas pun mengenalkan Puja kepada kakaknya itu. Keesokan harinya Baba menemui Nisa untuk mengembalikan mobil yang sudah Baba pakai beberapa hari yang lalu. Mereka mulai berkenalan dan ketika akan pulang, Nisa memberikan sapu tangan yang sudah ia catat nomor telepon Nisa sendiri dan berharap Baba akan secepatnya menghubunginya. Baba pun menceritakan kepada Kadarbai dan adiknya Avinas kalau ia mulai tertarik pada seorang gadis yaitu Nisa. Dengan dukungan dari mereka, akhirnya Baba memberanikan untuk menelpon Nisa dengan berkata I love you dan janjian bertemu di restoran Kadarbai. I love you. Kadarbai ke restoran. Hingga sampailah mereka bertemu di restoran Kadarbai. Mereka mulai ngobrol dan menyukai satu sama lain hingga mereka pun resmi berpacaran. Ketika sedang berduaan di kafe, datang Gulam dan komplotannya. Mereka menggoda Baba dan Nisa dan menghina Baba dengan sebutan manusia bodoh. Hingga pada akhirnya Baba pun mengajak Nisa untuk pergi dari tempat itu dan mengantarkan Nisa untuk pulang. Namun setelah itu apa yang terjadi? Baba kembali ke tempat itu dan menghajar Gulam bersama komplotannya. Setelah pulang, Gulam pun mengadukan kejadian itu kepada kakaknya.
hingga Kania murka dan membayar preman untuk menghabisi Avinas. Namun sebelum kejadian itu menimpa Avinas, berita itu sudah sampai ke telinga Baba, hingga Baba dan Nawablah yang terlebih dahulu menghabisi preman tersebut. बाबा छोड़ना नहीं कमीने को। Kejadian itu pun disaksikan banyak orang termasuk Nisa yang kebetulan ada di tempat itu. Setelah preman itu dihabisi oleh Baba menemui Nisa untuk mencoba menjelaskan kenapa ia membunuh preman itu. Akan tetapi Nisa tak mau mendengarkan. Yang Nisa tahu adalah Baba seorang pembunuh yang tega menghabisi nyawa seseorang. Di kediamannya, Paman menyuruh Baba dan Nawab untuk bertransaksi dengan Kania, yang telah sepakat untuk membeli barang Paman yang sudah terlebih dahulu mereka janjikan. Namun di hari itu Nawab tak bisa menemani Baba karena bertepatan dengan jadwal Nawab untuk pergi ke kuil guna beribadah. Baba pun tak masalah kalau ia harus berangkat sendiri guna menemui Kania. Namun Paman yang tak mau Baba berangkat sendirian, ia pun menyuruh Suni untuk bisa menemani Baba. Awalnya Nawab tak setuju kalau Baba ditemani Suni, yang nantinya Suni hanya akan menyusahkan Baba saja. Namun setelah Paman memaksa, Baba pun berangkat dengan ditemani Suni. Di dalam pertemuannya dengan Kania, Baba mengatakan jangan sekali-kali melibatkan keluarga Baba dalam urusan dunia mereka. Pada saat transaksi akan dilakukan, ternyata Baba sudah mengetahui kalau di koper itu bukanlah uang, melainkan sebuah senjata. Hingga Baba terpaksa menembak anak buah Kania. Pertemuan mereka ternyata sudah tercium oleh polisi, hingga Baba dan Kania pun terpaksa harus menyelamatkan diri masing-masing. Kania berhasil lari dengan helikopternya, sedangkan Baba harus beradu tembak dengan para polisi. Baba pun menyuruh Suni segera pergi untuk menyelamatkan diri. Namun tak berapa lama tiba-tiba nampak perubahan pada diri Baba, yang entah kenapa di hari itu ia mulai menyadari kerasnya pekerjaan yang ia jalani selama ini. Ia teringat perkataan ibunya yang meminta agar Baba secepatnya berhenti dari pekerjaannya itu. Baba sendiri tak mau sesuatu yang buruk menimpa anggota keluarganya dan orang-orang tercintanya terkait dengan pekerjaannya yang selama ini ia jalani, hingga membuat Baba terpaksa harus menyerahkan diri kepada polisi. Sedangkan di markas Paman, Nawab marah besar kepada Suni, yang menganggap Suni adalah seorang pengecut yang memilih meninggalkan Baba sendirian dalam medan perang. Tertangkapnya Baba pun ia anggap rencana dari Kania, hingga inilah yang Nawab lakukan. लेकिन ये आधा नवाब भी कान्या को बहुत भारी पड़ेगा। Nawab berhasil membantai anak buah Kania, termasuk adik kesayangan Kania yaitu Gulam. Dengan berpura-pura kehabisan peluru, Nawab berhasil menembak Gulam tepat di kepalanya hingga membuatnya tewas. Kembali di markas Paman di mana Suni yang berniat menghabisi Paman untuk mengambil alih kekuasaan milik Paman. Pengkhianatan terpaksa Suni lakukan karena ia iri dengan Baba dan Nawab yang selalu dianak emaskan oleh Paman. Dan terungkaplah sebuah fakta kalau yang menghubungi polisi pada saat Baba bernegosiasi dengan Kania adalah ulah Suni sendiri. Dan ia jugalah yang memberitahukan kepada Kania tentang keberadaan Nawab yang sedang berada di kuil, dengan tujuan agar Kania bisa membalas dendam kepada Nawab atas kematian Gulam adik Kania.
Setelah mendapatkan info dari Suni tentang keberadaan Nawab di sebuah kuil, Kania dan anak buahnya bergegas menuju kuil tersebut guna menghabisi Nawab. Dan ketika Nawab selesai beribadah, ia menuju keluar dari kuil sembari memberi sedekah kepada para pengemis. Namun siapa sangka sebagian para pengemis itu adalah anak buah Kania yang akan menghabisi Nawab. Hingga inilah yang terjadi. नवाब गुलाम Afina sendiri yang sudah mengetahui pekerjaan kakaknya itu, ia meminta kepada sang ibu untuk tidak lagi membelanya. Karena untuk menebus semua perbuatan Baba, mereka dengan terpaksa harus membiarkan Baba berada di penjara. Dan di waktu yang sama, beberapa anak buah Kania mengepung rumah mereka. Afinas yang sudah melihat keberadaan mereka, langsung melakukan perlawanan kepada mereka. Namun sialnya sang ibu harus meregang nyawa dengan tertembak di perutnya oleh para bandit tersebut. Pihak polisi pun memberi kesempatan untuk Baba agar bisa mengkremasi jenazah ibunya. Namun di depan Baba, Afinas bersikap sangatlah dingin. Ia menganggap kematian ibunya adalah imbas dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Baba. Beberapa waktu pun berlalu, dan singkat cerita Baba pun sudah dibebaskan. Ia mendatangi Afinas namun tak disambut baik oleh adiknya itu. Hingga tak lama Baba pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu ia mencari keberadaan Nawab dengan bertanya kepada teman lamanya yaitu Kadarbai. Kadarbai menceritakan semua kondisi Nawab pada saat sekarang, yang mana pada saat itu Kania tak langsung menghabisi Nawab. Kania hanya membuat sengsara Nawab dengan melukai sebelah kakinya. Mendengar hal itu, Baba pun langsung menemui Nawab dengan keterangan yang didapat oleh Kadarbai. Setelah ditangkapnya Baba, keadaan Nawab sangatlah miris. Dengan kaki yang tak sempurna lagi, ia dijadikan kacung oleh Suni. Nawab menceritakan kepada Baba semua yang dialaminya. Hingga Baba pun yang tak terima, lantas mengajak Nawab untuk mendatangi Kania. Dan inilah yang dilakukan Baba dan Nawab. Suatu hari datanglah Kadarbai ke rumah Nisa. Tujuan Kadarbai adalah memberi penjelasan kepada Nisa tentang kejadian pada saat Baba membunuh preman di depan mata Nisa. Kadarbai menjelaskan pada awalnya preman tersebut akan membunuh adik Baba yaitu Afinas. Namun sebelum terjadi sesuatu pada adiknya itu, Baba terlebih dahulu membunuh preman tersebut. Kadarbai juga bercerita kalau sampai saat ini Baba selalu memikirkan Nisa. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kadarbai, Nisa bersedia menemui Baba dan menerima kembali Baba menjadi kekasihnya. Beberapa hari kemudian, Baba dan Nawab mendapat undangan dari Suni. Mereka ditawarkan untuk bergabung dengan Suni guna untuk melakukan usaha yang dijalani Suni, yaitu mengirimkan barang ilegal ke luar kota. Suni yang sudah mengetahui kinerja Baba dan Nawab, ia memastikan barang selundupannya akan aman di tangan mereka. Namun Nawab meminta untuk dilibatkan anggota polisi yang korup yang bisa diajak kerjasama untuk memuluskan usaha yang akan mereka lakukan.
Namun ketika Suni menyebutkan nama Avinas lah yang akan ia suap, Baba langsung marah besar. Baba tak terima kalau adiknya akan dilibatkan dalam usaha gelap Suni. Ia tak mau adiknya menjadi polisi korup, melainkan Avinas harus menjadi polisi yang jujur dan memberantas semua bentuk kejahatan meskipun bertentangan dengan pekerjaan yang Baba jalani. Hingga akhirnya ia pun rela menggagalkan kerjasamanya dengan Suni. Setelah itu Baba menemui Avinas untuk mengingatkan kalau dirinya harus berhati-hati dengan Suni, karena Suni adalah orang yang sangat berbahaya. Baba juga mengetahui kalau Suni pasti akan menyingkirkan Avinas terlebih dahulu sebelum Avinas menggagalkan usaha gelapnya. Dan ternyata benar saja, ketika Avinas sedang memata-matai pergerakan Suni, terlebih dahulu Suni menjebak Avinas dengan cara liciknya. ऐलान है। Avinas terluka parah dan tubuhnya dilempar di depan restoran milik Kadarbai. Baba yang melihat segera membawa ke rumah sakit dan untung saja nyawa Avinas masih bisa tertolong. Sebagai bentuk balas dendam, Baba dan Nawab merencanakan sesuatu kepada Suni. Mereka akan menipu Suni dengan berpura-pura bertransaksi dengan Suni, hingga mereka akan membawa uang Suni dan menghabisi Suni beserta anak buahnya. Dan dibalas Suni dengan membawa uang di kopernya. Tanpa Suni sadari, langkah Suni terhenti oleh keberadaan Nawab dan berhasil merebut koper yang Suni bawa. Awalnya Suni mengerti kalau isi dalam koper itu adalah bom, dan jika koper itu dibuka, maka tubuh Baba akan hancur lebur bersama ledakan bom tersebut. Bahkan Nawab mulai ketakutan dengan ancaman Suni dan menyuruh Baba agar tak usah membuka koper itu. Namun berbeda dengan Baba, ia tak sedikit pun takut dengan perkataan Suni. Dan ternyata benar saja, setelah Baba membuka koper tersebut, ternyata berisi uang milik Suni yang rencananya akan Suni pakai untuk bertransaksi. Setelah Baba menyandera Suni, Baba menyuruh Nawab untuk segera pergi menjauh dan memulai kehidupan barunya dengan membawa uang di koper itu. Baba merasa kasihan kepada Nawab yang sedari kecil Nawab hidup sebatang kara. Baba menginginkan Nawab hidup bahagia dan mempunyai pendamping setelah mempunyai uang. Awalnya Nawab menolak dengan permintaan Baba karena ia merasa hidup bahagia ketika Baba berada di sampingnya. Namun berkali-kali Baba memohon dengan sangat agar Nawab mau mengabulkan permintaannya dan biarlah urusan Suni Babalah yang akan selesaikan sendiri. Dengan desakan dari Baba, Nawab pun perlahan meninggalkan Baba. Di waktu yang bersamaan datang Avinas untuk menemui Baba. Namun kedatangannya hanya merepotkan Baba saja. Karena beberapa anak buah Suni berhasil menyandra Avinas, hingga tak lama pertukaran di antara mereka pun dilakukan. Suni mengatakan kalau ia akan segera menghabisi Baba dan Avinas seperti yang ia lakukan kepada ibu mereka. Mendengar ocehan dari Suni, barulah Avinas mengetahui kalau yang membunuh ibunya bukanlah anak buah Kania, melainkan semua itu adalah orang suruhan Suni. Dan inilah yang dilakukan Avinas. Pertarungan mereka pun dimulai hingga sampai Baba terkena tembakan di perutnya yang membuat Nawab berputar arah dan membantu Baba.
Di dalam sengitnya mereka bertarung. Nawab mencoba berlari untuk menolong Avinas yang hampir saja terkena peluru. Dan yang terjadi adalah ia merelakan menghadang peluru yang akan mengenai Avinas, hingga Nawablah yang harus tewas terkena tembakan oleh Suni. Melihat Nawab yang sudah tak tertolong lagi, bak seperti Rambo versi Bollywood, Baba sangatlah marah dan mengejar Suni untuk ia habisi. Dan film pun berakhir.